Motorku udah dikunci belum ya? Udah dikunci. Bentar, aku mau ngecek motor dulu ya. Udah dikunci ya. Panas nggak sih? Panas loh. Mau pindah ke cycle aja nggak? Boleh di sini. Ya. Bawa aja motornya. Iya. Loh, kok nggak gerak kipasnya? Kita pergi ngadem aja kan ke sini? Iya, panas banget di luar. Kalian tugas apa aja yang udah selesai? Masih banyak sih yang belum, tapi yang dari cyber udah dicek kayak mana udah dikumpul kan. Kok Tapi kamu aku udah? belum gitu. Aku cuci tangan dulu ya. Oke, oke. Nggak sih yang tadi tuh? Belum masuk loadinginnya. Dan aku mau ambil GoFood. Oke. Halo Pak? Ntar Pak. Iya ini turun ke bawah. Udah balik Ki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli apa? Belas gua? Berapa harganya? 15. Kenapa Ki? Ini masyarakat layanan. Tapi bener. Ki, aku perhatiin dari tadi kok kayaknya kamu suka melakukan sesuatu berulang gitu ya. Contohnya? Kayak tadi pas dari pagi kan, itu dia ngecekin kunci motornya ada kekunci itu kayak berulang terus. Terus tadi pas aku keluar juga kan, dia perbaikin sepatu terus juga. Emang iya Ki? Di kos yang kayak gitu? Iya sih, saya begitu. Bentar ya, coba kita cari dia. Ini katanya
kalau yang sering melakukan sesuatu berulang itu OCD sih kalau di berita. Cuman nggak tahu ya, soalnya di sini kan katanya mengatur barang-barang dengan sangat spesifik. Tadi kan dia ngesusun piala terus ngerapiin yang di lemari yang ini kan, Ma. Coba tengok ini. Apa jangan-jangan kamu OCD ya, Ki? Soalnya kan banyak nih yang sama-sama kamu dari berita ini. Iya kali ya. Jangan asal main diagnosis sendiri gitu dong. Kita nggak tahu dia benar-benar OCD atau enggak. Mending ke psikolog aja nggak sih, Ki? Ntar kita temenin. Oke. Daripada gantung banget kayak sekarang. Oke. Halo, jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai pengertian obsessive compulsive disorder ataupun biasanya dikenal dengan OCD. Jadi, apa sih itu? Obsessive compulsive disorder adalah suatu masalah kesehatan mental yang ditandai dengan dorongan dan pikiran secara berulang ataupun obsesif dan disertai dengan tindakan atau perilaku yang dilakukan secara berulang dan tidak terkontrol ataupun kompulsif. Halo, jadi penyebab dari seseorang mungkin mengalami OCD ini berdasarkan DSM-5-TR. By the way, DSM-5-TR itu adalah sebuah pedoman yang dipakai oleh para psikolog dalam mendiagnosis sebuah gangguan. Nah, berdasarkan DSM-5-TR ini, ada 3 penyebab atau faktor risiko yang memungkinkan seorang mengalami OCD. Yang pertama itu ada temperamental. Temperamental ini di mana emosi negatif yang dimiliki oleh seseorang itu lebih tinggi sehingga mungkin dia memiliki pikiran-pikiran yang tidak normal. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan ini di mana seorang yang berada di lingkungan yang membuat dia stres atau peristiwa yang traumatis sehingga menyebabkan orang ini mengalami gangguan. Contoh peristiwa traumatisnya mungkin pelecehan seksual atau pelecehan fisik. Dan yang terakhir adalah faktor genetik dan fisiologis. Faktor genetik ini di mana ketika seorang memiliki kerabat yang sudah didiagnosa mengalami OCD juga berkemungkinan lebih besar menderita OCD dibandingkan orang yang tidak memiliki kerabat mengalami OCD. Kalau fisiologisnya itu adalah seorang yang mengalami disfungsi pada bagian otak tertentu. Nah, teman-teman udah tahu belum apa aja kriteria dari obsessive compulsive disorder? Nah, kriteria dari OCD atau obsessive compulsive disorder menurut DSM-5 yaitu yang pertama, adanya obsesi, kompulsi ataupun keduanya, di mana obsesi itu merupakan pemikiran berulang-ulang yang dilakukan terus-menerus dan dirasa mengganggu ataupun tidak diinginkan. Nah, pada sebagian orang, hal ini dapat menyebabkan kecemasan. Sedangkan kompulsi itu merupakan perilaku berulang-ulang seperti mencuci tangan berulang-ulang ataupun mengecek sesuatu secara berulang-ulang yang dilakukan sebagai respon dari obsesi. Nah, perilaku ataupun tindakan ini dilakukan untuk mencegah ataupun mengurangi kecemasan yang dirasakan. Akan tetapi perilaku ini dilakukan secara berlebihan. Nah, yang kedua, obsesi kompulsi ini memakan waktu yang cukup lama dan tindakan ataupun gangguan ini sangat signifikan secara klinis dalam bidang sosial ataupun pekerjaan maupun fungsi-fungsi penting lainnya. Yang ketiga, gejala obsesi kompulsi ini tidak disebabkan dari efek fisiologis suatu zat ataupun hal-hal medis lainnya, misalnya karena suatu zat narkotika dan sebagainya dan kondisi medis lainnya. Nah, yang keempat, gangguan ini tidak dapat dijelaskan secara lebih baik gejalanya oleh gejala gangguan mental lainnya. Hai, di sini aku mau ngasih tahu nih penanganan dan treatment apa saja yang bisa teman-teman lakukan untuk mengobati OCD atau obsessive compulsive disorder ini. Nah, yang pertama ada medication treatment, di mana ini menggunakan SRI atau serotonin reuptake inhibitor sebagai antidepresan. Nah, salah satu contohnya adalah clomipramine. Tapi clomipramine atau jenis medication treatment lainnya ini harus diresepkan dokter atau ahlinya ya teman-teman. Nah, yang kedua ada psychological treatment. Ada 2 psychological treatment yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, yang merupakan terapi perilaku kognitif dengan mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang positif. Yang kedua adalah ERP atau Exposure dan Response Prevention, di mana exposure ini merupakan meletakkan individu pada situasi yang bisa memicu OCD-nya. Kemudian ada Response Prevention yang merupakan cara bagaimana individu agar bisa menahan diri untuk tidak melakukan perilaku secara berulang. Kalau teman-teman merasakan gejala-gejala tersebut, jangan ragu untuk datang ke psikolog ya.